Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, pagi ini atau hari ini Ibu bisa berjumpa dengan kalian dalam pertemuan kedua di kelas Maya. Pertemuan yang pertama, Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan materi tentang kelompok sosial dan ciri-cirinya. Kali ini Ibu akan membahas tentang berbagai bentuk jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Keragaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalamnya keragaman selalu ada perbedaan-perbedaan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satunya adalah bentuk keragaman yang ada dalam berbagai jenis-jenis kelompok. Berdasarkan keteraturannya, kelompok sosial di masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada kelompok sosial yang teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang teratur atau kelompok yang terorganisir antara lain meliputi in-group dan out-group. Kalau Anda bicara kepada in-group dan out-group, ini ada salah satu, ada yang di dalam, ada juga yang di luar, di dalam kelompok. Misalnya seperti gambar ini masuk kepada in-group dan out-group. Kalau in-group di sini adalah kelompok sosial pada individu yang mengidentifikasi dirinya dalam kelompok yang didasarkan atas simpati atau kedekatan sementara. Sedangkan out-group adalah kelompok yang ada di luar kelompok dirinya. Bisa dilihat di sini. Oke, jelas? Yang kedua adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Seperti ini. Ini adalah kelompok primer. Kelompok primer di sini adalah keluarga kecil yang anggotanya memiliki hubungan dekat dan langgeng. Seperti keluarga. Mungkin kalian juga punya. Di rumah punya keluarga. Itu termasuk kelompok primer. Atau kakak kalian yang sudah berkeluarga dan punya anak-anak, itu juga termasuk kelompok primer. Sementara kelompok sekunder seperti ini. Kelompok sekunder adalah bersifat impersonal, tidak bersifat pribadi. Misalnya seperti ini, satuan di lingkungan pekerjaan. Mengerti? Ini adalah kelompok sekunder. Sekali lagi, kelompok sekunder bersifat impersonal, tidak bersifat pribadi. Misalnya, situasi di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah kelompok paguyuban dan kelompok patembayan. Seperti ini. Ini adalah kelompok paguyuban. Kelompok paguyuban adalah bentuk dari hubungan bersama yang anggotanya terikat oleh hubungan batin yang kuat. Seperti misalnya paguyuban Betawi. Atau ada lagi kelompok tani, itu sama-sama paguyuban. Atau misalkan paguyuban ondel-ondel. Ini kalau kalian lihat adalah paguyuban ondel-ondel. Atau
paguyuban kuda kepang misalkan, ya, itu namanya paguyuban. Sementara patembayan adalah seperti ini. Patembayan ada ikatan lahir yang bersifat sementara. Ikatan lahir yang bersifat sementara dalam waktu yang pendek. Misalnya di pasar. Setelah itu ada bubar masing-masing. Nih, ya. Sudah jelas ya. Kemudian yang keempat adalah formal dan informal. Formal group dan informal group. Seperti ini. Kalau formal di sini adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur antar sesamanya. Misalnya gambar ini menunjukkan gambar apa? Pasukan pengibar bendera yang terdapat di lingkungan sekolah. Ini masuk kepada formal karena peraturannya memiliki peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya, ya. Nah, sementara ada kelompok informal. Nah, seperti ini, kalau kalian lihat, kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur yang pasti, terbentuk karena pertemanan yang berulang-ulang. Dan mungkin kalian juga sudah pasti memiliki kelompok tersebut, ya. Informal banyak, apalagi kalian sebagai anak muda, anak remaja, anak yang mencari identitas diri, tetapi dalam yang positif, ya. Kemudian yang kelima adalah kelompok membership dan referensi. Seperti ini, kamu lihat di sini. Yang kelima adalah membership group dan referensi. Membership group di sini adalah di mana kelompok tersebut setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompoknya. Seperti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini masuk pada membership. Sementara referensi adalah seperti ini. Anda lihat jelas, adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Salah satunya adalah menjadi model. Oke. Selanjutnya yang keenam adalah kelompok besar dan kelompok kecil. Seperti ini. Kamu lihat, kelompok besar dan kelompok kecil di sini menunjukkan bahwa kelompok besar itu jumlah anggotanya lebih banyak, atau kumpulan siswanya lebih banyak. Sementara kelompok kecil adalah jumlah anggotanya relatif kecil, seperti belajar kelompok. Oke. Yang ketujuh adalah kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Nah, ini adalah kelompok okupasional. Anggotanya memiliki pekerjaan sejenis, kemudian membentuk kelompok. Sekali lagi, kelompok okupasional adalah kelompok yang anggotanya memiliki pekerjaan sejenis sehingga membentuk sebuah kelompok. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia. Selanjutnya kelompok volunteer. Ini adalah kelompok volunteer, kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya misalkan kelompok volunteer di Indonesia, misalnya ada Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, atau
partai politik ormas misalkan, atau organisasi masyarakatan, atau ada LSM, lembaga swadaya masyarakat seperti ini ya. Anak-anak muda selalu ikut di dalamnya biasanya ya, apakah ingin menjadi ormas atau menjadi LSM ya, atau bisa saja kalau kalian memiliki potensi bisa masuk ke dalam KIPP ya. Nah, itu salah satu 7 daripada kelompok-kelompok sosial yang teratur. Sementara kelompok sosial yang tidak teratur meliputi kerumunan. Kalau Anda lihat, berbicara kepada kerumunan seperti di sini. Anda bisa lihat, ini adalah sebuah kerumunan. Ya. Kenapa? Kerumunan itu adalah kumpulan manusia yang sifatnya spontan, hanya sementara karena kepentingan dan tidak berlangsung lama. Misalnya ini orang-orang sedang mengantri di bandara, kalian juga mungkin sering untuk perjalanan jauh sehingga transportasinya harus memakai pesawat terbang, ini mengantri ya. Kemudian yang kedua adalah publik. Kalau Anda bicara kepada publik adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. Itu publik. Misalkan publik finansial atau keuangan negara, misalkan publik administrasi, misalkan publik transportasi, misalkan publik relasian, misalkan, atau publik interest atau kepentingan umum, atau banyak lagi ya, publik-publik yang lain. Kemudian yang ketiga adalah massa seperti ini. Kamu lihat ya. Massa adalah kumpulan orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, berkumpul dalam suatu tempat dan tidak individu. Inilah yang dikenalkan daripada massa. Ya, maka kalau Ibu katakan di sini, kalian sebagai anak-anak muda, mudah-mudahan pada saat kalian saatnya memang kalian harus berada di rumah, lebih baik juga di rumah, tak usah keluar, apalagi masa-masa sekarang, karena banyaknya masa maka akan tumbuh berbagai macam bentuk ya. Kalau positif itu lebih bagus ya, kalau sebaliknya itu yang tidak diinginkan. Demikian materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang ketiga kalinya kalian tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.